Saya nggak pernah ngerti sampai sekarang kesalahan saya itu apa, tapi saya diminta resign. Dan akhirnya saya resign, dan ketika itu saya kehilangan pekerjaan saya. Kemudian saya juga di tahun yang sama kehilangan ibu saya. Dan pada saat itu saya juga nggak punya tabungan. Dan kayak tadi Om Fitra bilang, kalau sales pas awal apa aja oke, tapi jangan sales gitu kan. Tapi kan sekarang kan banyak sebagian besar dari pekerjaan Om Fitra juga ngomong gitu kan. Karena dulu saya berpikir bahwa sales itu menjual barang, mau barang itu jelek mau bagus, pokoknya dibagusin sama salesnya. Nah, kalau sekarang, oke, saya melakukan pekerjaan sales, yaitu mempromosikan barang juga. Tapi kalau review, saya tidak mempromosikan barang. Review saya benar-benar pure review. Tapi ada juga beberapa program endorsan yang saya harus memasarkan. Bedanya saya dengan sales adalah, kalau sales tidak bisa milih mau barang mana yang dijual. Di mana dia bekerja, itu harus dijual. Kalau saya bisa milih. Coba, produknya coba dulu. Produknya nggak bagus. Mau dibayar berapapun, saya nggak akan mau jadi endorse di situ. Tapi kalau barangnya bagus, dan saya yakin bahwa barang ini berguna untuk viewer saya, baru oke, kita kerjasama. Dan saya akan pikirkan caranya bagaimana mengkomunikasikan keunggulan barang ini ke audiens. Intinya satu, tidak membohongi viewer sama sekali. Dan saya bisa memilih barang apa saja yang layak saya promosikan. Itu bedanya saya dengan sales. Jadi saya tidak semua barang itu saya mau menjual. Saya hanya mau menjual barang yang memang punya daya guna untuk viewer. Waktu pas baru pertama kali, tapi saat berbicara gitu, memang sudah kalau begitu yakin karena ini saya emang apa adanya, terus keluar lancar atau jadi saya itu sebenarnya orang juga yang pendiam. Oh gitu. Namanya juga anak teknik mesin gitu ya. Saya bukan orang yang suka banyak ngomong. Nah, tapi ketika di 2012 kita pindah ke YouTube mengharuskan kita ngomong. Tadinya saya cuma ngetik, tiba-tiba harus ngomong. Ya mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman. Toh saya pikir ternyata semua orang sebenarnya bisa ngomong, tinggal masalahnya dia ngerti yang diomongin apa enggak. Kalau kita ngerti bener apa yang diomongin, jauh lebih gampang ngomong itu. Tapi kalau kita nggak ngerti dan kita paksain ngomong, itu akan seperti tong kosong nyari bunyinya. Nah, kalau bahkan sebagai YouTuber pun kan bener apa nggak nih? Saya mau cross check. Saat membuat konten juga ada nyiapin skrip dan seterusnya, juga ada proses ngetiknya juga atau? Ada, tapi skripnya skrip sangat sederhana. Nah, jadi saya bisa tunjukin skripnya. Misalnya skrip yang saya buat ya untuk mobil gitu ya. Benar-benar cuman VO, impresi tentang apa, VO-nya apa, impresinya tentang apa. Jadi ini benar-benar hanya pointer-pointer. Yang penting tidak terlupa. Jadi skrip itu bukan untuk mendikte saya bicara. Tapi skrip itu untuk menentukan di bagian ini saya ngomongin tentang apa, bagian ini ngomongin tentang apa, supaya tidak terjadi informasi double atau triple. Atau tidak terjadi informasi yang lupa saya sampaikan. Tapi tetap semua kata-kata, pemilihan kata-kata itu dilakukan secara spontan di depan kamera. Ya seperti sekarang. Ya. Dan ada ini nggak, ada proses kayak pembelajaran dalam arti yang Om Fitra rasakan antara saat mulai banyak dulu. Kalau ngelihatnya, kalau Om Fitra ngeliat gue dulu waktu memulai ini sebagai YouTuber kayak begini, sekarang apa yang paling terasa berbeda? Itu adalah never ending proses yang namanya belajar. Kalau saya sekarang nonton video saya pertama kali awal gitu kan, pasti wah gila banyak banget nih kesalahannya nih. Kesalahan di sini. Tapi itu kan yang sambil berjalan, sambil kita perbaiki. Perbaiki itu bisa macam-macam caranya. Kita habis selesai video kita tonton, agak aneh di sini, nextnya jangan gitu. Atau bisa juga ngelihat contoh orang yang udah lebih sukses dari kita di bidang itu, kita lihat cara membawakannya seperti ini, yang bagusnya kita ambil, yang negatifnya kita tinggal. Ada nggak yang Om Fitra jadiin referensi waktu itu, waktu saat awal-awal mulai? Ada, tapi tidak satu, ada beberapa dan semuanya luar negeri. Karena luar negeri sudah memulai lebih dulu mempresentasikan mobil secara visual. Jadi saya banyak belajar dari mereka. Kayak misalnya siapa, Om? Ada Top Gear, ada even dari Auto Build Jerman,
ada dari Auto Express Inggris. Itu semua saya pelajari cara mereka menulis artikel atau cara mereka membawakan review mobil di video. Dan saya sempurnakan untuk pasar Indonesia karena nggak semuanya bisa dianut di Indonesia. Yang paling berbeda apa biasanya? Yang paling berbeda adalah struktur pajak di sana berbeda. Jadi saya nggak bisa ngomongin struktur pajak di sana. Okay. Terus habis itu jokes-nya apa? Humornya beda sana dengan sini. Kemudian kedekatan dengan isu Indonesia, misalnya isu ganjil genap, isu 3 in 1 waktu itu ya. Nah itu yang dimasukkan. Tapi basic cara membawakannya saya banyak belajar dari luar negeri. Okay. Dan kalau saat memulai terutama sebagai YouTuber lah, sebagai content creator di YouTube gitu, kayak tadi Om Fitra bilang awalnya kan ya sambil terus belajar, sampai sekarang pun terus belajar. Dan biasanya semakin banyak yang melihat juga, semakin banyak yang komen, ada negatif juga ada. Iya pasti. Nah, biasanya atau selain saya mau tanya gimana menghadapi yang seperti itu, saya juga mau tanya ada nggak komen momen-momen tertentu di mana komennya tuh kayak aduh ini sebel banget atau gimana gitu. Komen negatif tuh pasti ada. Semakin besar kita akan ada komen negatif. Yang jelas komen negatif itu kita harus pilah-pilah. Ada komen negatif yang bersifat itu mengkritik untuk membangun kita. Dan itu akan saya jawab. Terima kasih atas masukannya. Dan itu akan dievaluasi untuk di berikutnya itu kita terapkan. Ada juga yang emang haters. Nah, kalau haters tidak akan saya jawab. Hanya ada 3 kemungkinan. Satu, saya biarin aja haters. Atau yang kedua, saya pin komennya jadi paling atas. Nanti akan di-reply oleh yang lain. Atau kalau sudah menghina dan sara, saya delete. Tapi saran yang membangun itu justru saya bilang terima kasih ke yang memberi komen. Tapi pernah nggak sampai apakah atau gini, waktu memulai pertama kali kan juga pasti membangunnya itu berproses gitu. Nah, sempat ragu nggak ini bisa nggak sih gue ntar bangun konten di YouTube seperti yang gue lihat di luar negeri kan banyak tadi kan sebagai referensi. Saya memulai bukan dengan keraguan waktu itu. Saya justru mulai dengan keyakinan. Saya yakin bahwa saya ngerti tentang mobil karena saya di dunia jurnalistik udah lama. Yang saya ragu adalah saya bisa membawakan depan kamera apa enggak. Tapi saya pikir ini bukan live. Coba aja dulu. Kalau misalnya nggak bisa, coba lagi. Kalau nggak bisa, coba lagi. Nggak berhasil, coba lagi. Sampai menurut kita layak. Jadi, nothing tulus. Kembali ke situ. Menanamkan mental seperti itu gimana, Om Fitra? Kita harus punya self-assessment yang objektif ke diri kita sendiri. Kita tidak boleh overestimate diri kita tidak boleh underestimate diri kita. Kita harus tahu persis SWOT kita. Strength, weakness, opportunity, dan threat kita. Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? Opportunity apa yang ada buat kita dan ancaman apa yang ada buat kita. Nah, itu tidak semua orang memang punya keikhlasan untuk menilai dirinya sendiri secara objektif. Kita harus bisa, kita harus tahu kelemahan kita di mana supaya kita tidak terjebak masuk ke bidang yang sebenarnya itu adalah kelemahan kita. Nah, saya di masa muda saya overestimate diri saya. Wah, saya hebat segalanya gitu kan. Begitu saya masuk dunia kerja, saya mulai tahu bahwa tiap orang itu dibuat berbeda-beda. Nah, ketika saya mau melangkah ke sesuatu yang baru, saya kembaliin ke SWOT diri saya. Saya kuat nggak di sini? Saya lemah nggak di sini? Nah, itu kita harus punya kemampuan objektif. Dan semua orang bisa secara objektif menilai dirinya asal dia jujur ke hatinya sendiri. Kalau orang nggak jujur ke hatinya sendiri, dia bisa salah menilai. Oh, gua kan paling jago. Sama lah kayak kita kalau ke anak kita deh, nggak usah ke kita sendiri. Wah, anak kita udah paling hebat semuanya deh. Berat buat kita ngakuin ada anak orang lain yang mungkin lebih hebat di sini, lebih hebat di situ. Nah, kita harus punya itu. Karena setiap orang memang beda-beda kelebihan dan kelemahannya. Kalau kita udah bisa self-assessment diri kita akan lebih kecil kemungkinannya untuk salah langkah.
Itu. Nah, itu berkaitan sama passion. Banyak yang nanya ke saya, enak nggak kerja di dunia yang merupakan passion kita? Enak sekali. Saya setiap hari tidak merasa bekerja. Setiap hari ngerasanya kayak main-main. Tapi bukan berarti bekerja di bidang passionnya itu untuk semua orang. Ada orang yang passionnya tidak selaras dengan skillnya. Saya kasih contoh. Passionnya main gitar. Tapi dia main gitarnya cuma bisa nada dasar. Dia nggak akan kemana-mana. Dia akan cuma jadi orang yang hobi main gitar. Passionnya di balap, tapi kemampuan motoriknya lemah. Dia nggak akan bisa jadi pembalap. Tapi apakah itu tidak bisa, bukan jadi sesuatu yang bisa dibangun gitu? Nah, kalau kita udah punya passion, itu udah 50% modal. Kita punya 50%-nya lagi nggak? Skill di bidang passion kita. Kalau misalnya kita passionnya otomotif, wah, ternyata saya nggak bisa jadi pembalap. Otomotif kan masih luas. Jadi car designer, waduh, tapi matematika sama fisika saya lemah. Tapi saya pinter nulis, saya bisa menilai mobil. Yaudah, jurnalistik otomotif, mungkin itu lebih tepat. Oh, saya suka itu seni dan otomotif. Ya udah, mungkin bisa jadi desainer mobilnya ya. Nah, itu yang harus diselaraskan sama skill kita. Passion dan skill harus selaras kalau kita mau bekerja di passion kita. Apa yang terjadi kalau skill kita bagusnya di tempat lain, passion kita di tempat lain? Saya sangat passion di dunia balap. Tapi skill saya sangat hebat di bidang ekonomi, saham, bikin perusahaan. Ya udah, bekerjalah di bidang yang sesuai dengan skill kita. Uang yang didapat dari situ pakailah buat passion kita. Kayak gitu. Jadi saya tidak bisa memaksakan orang, ayo dong kerja sesuai passion. Karena setiap orang diciptakan dengan kemampuan berbeda-beda dan passion orang bisa aja nggak selaras sama skillnya. Tapi kalau kita punya passion di bidang A dan kita yakin kita punya skill di bidang A juga, dan ternyata benar, dan kita bangun skill di bidang itu menjadi yang salah satu yang terbaik, ditambah dengan passion kita, kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita. Itu menarik. Jadi menyelaraskan antara skill dan kita punya minat di bidang apa gitu ya. Kalaupun skill kita tidak di bidang A, tapi kita punya passion dan kita mau mempertajam skill di bidang A, kita udah punya modal yang kuat karena kita punya passion. Tapi orang juga kadang-kadang punya batasan. Nah, batasannya itu yang kita harus tahu. Wah, saya suka bidang otomotif, saya mau jadi perancang mesin, saya mau masuk teknik mesin. Tapi matematikanya merah terus. Oke, saya mau belajar matematika. Nah, didorong dengan passion dia bisa. Tapi setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Siapa tahu ternyata memang dia secara kemampuan tidak bisa matematika atau tidak bisa fisika. Nah, dia harus jeli ke dirinya dia sendiri itu. Dan jangan sampai salah. Wah, gue passion otomotif, tapi gue nggak bisa matematika, gue jelek mulu. Jangan-jangan bukan karena nggak bisa, jangan-jangan hanya karena dia malas. Tapi kalau dia tekunin sebenarnya otaknya mampu. Nah, itu self assessment itu penting sekali. Kalau kita tidak bisa self assess diri kita sendiri, coba ke psikotes. Lihat kita kuat di mana, lemah di mana. Oh, kita pernah coba psikotes berbeda-beda atau sendiri kalau gitu? Pernah. Pernah psikotes berbeda. Di hitung-hitungan saya kuat, di logika dan mekanika saya kuat di situ, bentuk semua gitu ya. Ada di bidang lain yang lemah. Di bidang seni saya lemah. Di bidang memori huruf saya lemah. Mau mengingat kata-kata itu saya lemah. Mengingat angka saya kuat. Seperti itu diselaraskan kemudian di otomotif ini. Iya, betul. Menarik nih Om Fitra. Banyak yang masih pengen saya tanyain. Tanya aja nggak apa-apa, apapun boleh. Tapi gini, saya mau kembali ke kegagalan tadi dulu deh. Di antara beberapa hal yang mau saya tanya ya. Tadi kan Om Fitra bilang ya saya sih ya nothing tulus gitu. Tapi saya cukup yakin setiap orang juga ada momen di mana dia down lah gitu. Mungkin lebih down dibandingkan momen yang lain. Gitu. Buat Om Fitra sendiri, momen kalau nggak keberatan tuh share gitu, momen apa yang Om Fitra merasa sangat down gitu dalam berkarir lah paling tidak gitu?
Itu di tahun 2014 akhir, 2015 awal, ketika saya resign. Saya ngerasa saya udah ngasih semuanya buat kantor yang lama, tapi ada pihak-pihak yang menginginkan saya resign. Jadi bukan Fitra yang pengen resign, tapi justru Ada pihak lain ya. Diminta resign gitu. Diminta resign, dan saya nggak pernah ngerti sampai sekarang kesalahan saya itu apa, tapi saya diminta resign. Dan akhirnya saya resign, dan ketika itu saya kehilangan pekerjaan saya. Kemudian saya juga di tahun yang sama kehilangan ibu saya. Dan pada saat itu saya juga nggak punya tabungan. Benar-benar itu saat yang sangat down. Tapi justru di saat yang down itu justru ternyata ada fighting spirit. Makanya saya nggak pernah bilang kegagalan. Kalau ada orang nanya, pernah gagal nggak? Nggak pernah. Tapi sering dapat pelajaran. Karena kalau kegagalan itu konotasinya terlalu negatif, kegagalan. Walaupun boleh aja itu dipakai terminologi itu, tapi kalau buat saya, orang itu kalau melakukan sesuatu entah berhasil atau mendapatkan pelajaran. Saya sering mendapatkan pelajaran. Oh ya harus begini, oh ya harus begini. Nah itulah yang saya perbaiki supaya bisa mengumpulkan keberhasilan-keberhasilan. Tidak ada kegagalan, yang ada pelajaran. Kalau orang bilang itu kegagalan, that's it. Ya udah, itu kegagalan. Tapi kalau orang bilang itu pelajaran, ada sesuatu yang bisa dia dapat dari ketidakberhasilan itu. Menarik nih, jadi ketidakberhasilan bukan kegagalan, dan ketidakberhasilan yang memberikan pelajaran. Iya. Gitu. Kalau kita, gua gagal membina rumah tangga misalnya. Oh ya udah, dia adalah orang yang gagal membina rumah tangga. Wah, gua belum berhasil membina rumah tangga, bukan berarti dia gagal, tapi ada pelajaran dari yang sebelumnya yang dia ambil supaya di berikutnya dia menjadi lebih baik. Kalau ketidakberhasilan tidak kita ambil, kita tidak ambil ininya, nilai-nilainya, atau kita tidak ambil pelajarannya, ketidakberhasilan menjadi kegagalan. Tapi kalau ketidakberhasilan kita ambil pelajarannya, ketidakberhasilan itu akan menjadi keberhasilan yang lain. Kalau tidak kita ambil pelajarannya, baru dia menjadi kegagalan. Lo orang yang gagal. Udah nggak berhasil, nggak lo ambil pelajarannya lagi. Nah, terkadang kan saya masih mau mendalami sedikit di area ini. Terkadang ada ketidakberhasilan yang rasanya berat sekali atau besar sekali gitu. Nah, dimana orang kadang suka bilang, atau merasa sulit untuk menemukan apa pembelajaran ini, it's too painful dan seterusnya gitu. Nah, tentunya setiap orang beda-beda tergantung ketidakberhasilannya apa. Tapi saya kasih contoh yang paling gampang. Tidak ada satupun kecelakaan mobil, motor, atau pesawat yang terjadi begitu saja. Pasti ada penyebab. Setiap kecelakaan, terutama pesawat terbang, pasti diselidiki apa penyebabnya, dan pasti ada penyebabnya. Begitu juga ketidakberhasilan kita. Kasih saya contoh apa aja ketidakberhasilan, saya bisa mencari pelajarannya dari situ, atau minimal melihat ketidakberhasilannya di mana. Misalnya ada, saya pengen memecahkan rekor dunia. Sekarang rekor dunia 9 detik untuk lari 100 meter. Saya pengen pecahin jadi 8 detik. Saya berusaha keras, saya ikhtiar, saya berdoa, latih tiap hari. Tidak berhasil. Tapi kalau saya nggak ngerti kenapa nggak berhasil, ya udah saya gagal. Tapi kalau saya ngerti, oh ya secara fisik manusia memang belum dimungkinkan untuk segitu. Oh iya, artinya target saya yang ketinggian. Targetnya nggak bisa setinggi itu. Nah itulah menjadi ketidakberhasilan yang akan memberi pelajaran ke kita supaya kita memperoleh kesuksesan yang lain. Kalau orang yang kan sebagai seorang entrepreneur atau bahkan dalam hidup gitu, salah satu karakter atau mental yang perlu kita bawa adalah kegigihan. Gitu. Iya pasti. Nah, artinya saat kita ada ketidakberhasilan, kita bangkit kembali dengan mempelajari apa yang bisa dimanfaatkan dari ketidakberhasilan tadi, gitu kan? Kita bangkit lagi, kita bangkit lagi. Nah, namun banyak juga yang suka bertanya, kapan kita bisa tahu batasannya
apakah ini gue harus Iya, bangkit lagi atau mungkin gue harus pindah ke tempat yang lain, ke jalur yang berbeda gitu. Untuk orang itu percaya ke kita tuh harus punya reputasi yang dibangun lama. Jadi nggak bisa YouTuber otomotif itu baru sekarang keluar tiba-tiba langsung gede semua orang percaya. Itu pelan-pelan.